Selamat pagi, saudara sekalian dimanapun berada di saat ini. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus, dan salam jumpa kembali dalam renungan pagi untuk hari ini, hari Kamis, tanggal 20 Januari tahun 2022. Mari kita berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang saat ini kepada Tuhan dan kami mohon berikanlah firman-Mu bagi kami untuk menuntun kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Urapilah ya Bapa hamba-Mu ini dengan kuat kuasa Roh Kudus. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan semuanya berasal dari Tuhan dan menjadi berkat bagi semua saudara-saudara yang mendengarkan renungan ini dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara, kita lanjut lagi membahas Injil Matius pasal yang kedua. Yang sudah kita bahas adalah ayat 19 dan 20. Berarti kita bahas hari ini ayat 21. Tapi supaya lebih jelas, saya harus membacakannya mulai ayat 19. Mari. Matius pasal 2 ayat 19 sampai 21, beginilah firman Tuhan. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Saudara-saudara, kita melihat di sini, selain ada tokoh Herodes, ada juga tokoh Yusuf. Dan Yusuf ini adalah seorang yang luar biasa, saudara-saudara. Kita bisa belajar banyak dari Yusuf, suami Maria ini. Ini untuk kedua kali dia mendapatkan mimpi. Mimpi yang berasal dari Tuhan. Bukan mimpi bunga tidur biasa, bukan. Tetapi ini mimpi yang datang dari Tuhan, saudara-saudara. Jadi rupanya Tuhan bisa berfirman melalui seorang nabi, bisa berfirman melalui seorang rasul, bisa berfirman melalui seorang penginjil, bisa berfirman melalui seorang gembala jemaat, bisa juga berfirman melalui seorang guru sekolah Alkitab atau guru sekolah teologia maksud saya. Dan Tuhan juga bisa berfirman melalui siapa saja, saudara-saudara. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umat manusia. Tetapi kali ini, saudara-saudara, Tuhan berfirman melalui mimpi. Dan Yusuf ini sudah 2 kali mendapatkan mimpi dari Tuhan. Yang pertama kalau saudara baca dalam Injil Matius 1 ayat 18 sampai 20. Bagaimana pada waktu itu Yusuf hendak menceraikan Maria. Tetapi ketika dia mempertimbangkan maksud itu, Tuhan memberikan mimpi kepada Yusuf. Dan Tuhan membimbing Yusuf, memberitahukan Yusuf bahwa jangan takut mengambil Maria sebagai istrinya. Sebab anak yang dikandung Maria itu adalah dari Roh Kudus. Apa reaksi Yusuf, saudara-saudara? Saudara bisa baca dalam Matius 1 ayat 24. Matius 1 ayat 24 yang berkata, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Jadi artinya saudara-saudara, Yusuf ini taat sekali kepada apa yang Tuhan katakan. Dia tidak bersikeras mengikuti kehendaknya. Yusuf ingin menceraikan Maria. Tetapi Tuhan ingin Yusuf mengambil Maria. Dan yang dipilih oleh Yusuf adalah bukan kehendaknya, tapi kehendak Tuhan. Dia mengambil Maria sebagai istrinya. Jadi kesimpulannya saudara-saudara, Yusuf adalah seorang yang taat kepada firman Tuhan. Yusuf adalah seorang yang menuruti apa yang Tuhan mau. Yusuf bukan cuma mendengar firman Tuhan, tetapi melakukannya. Indah sekali saudara-saudara hidup seperti ini. Demikian juga dalam Injil Matius pasal yang kedua. Yusuf mendapatkan mimpi.
lagi dari Tuhan. Isi dari mimpi itu adalah perintah Tuhan lagi, saudara-saudara. Apa perintah Tuhan kepada Yusuf dalam mimpinya? Bangunlah, ambillah anak itu, ambillah bayi Yesus itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Kemudian di ayat 21, ini adalah reaksi dari Yusuf setelah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan malaikat Tuhan kepada Yusuf. Yusuf bangun dari tidurnya dan diambilnya anak itu, diambilnya bayi Yesus itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Jadi apa yang Tuhan suruh dia lakukan. Apa yang Tuhan kehendaki itu yang dia kerjakan. Apa yang jadi perintah Tuhan itu yang dia laksanakan. Jadi kalau begitu, sekali lagi saya mau katakan Yusuf ini adalah seorang tokoh yang sangat taat kepada perintah Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan, saudara sekalian. Jadi urutannya adalah Yusuf ini mendengar firman Tuhan dan melakukan. Mendengar firman Tuhan dan melakukan. Ini pelajaran bagi kita, saudara-saudara. Mari kita dengarkan firman Tuhan baik-baik dan lakukan. Dengar firman Tuhan dengan hati terbuka untuk firman Tuhan itu dan lakukan. Nah, apa kata Tuhan Yesus, saudara-saudara, tentang orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan? Coba kita lihat Injil Matius pasal 7 ayat 24 dan ayat 26. Matius pasal 7 ayat 24 dan 26. Ayat 24 dulu. Berkata begini, saudara-saudara. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi kesimpulannya, siapa orangnya yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan, dia itu di hadapan Tuhan adalah orang bijaksana. Maksud bijaksana adalah orang pandai, saudara sekalian. Nah, jadi inilah kriteria pandai bagi Tuhan, yaitu orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Kalau bagi penilaian dunia, orang pandai itu yang bagaimana, saudara-saudara? Yang menempuh pendidikan yang tinggi, bisa mencapai pendidikan S1, S2, atau S3, memiliki gelar-gelar pendidikan akademik. Dan di dalam dunia ini, saudara-saudara, terlalu banyak orang pandai, terlalu banyak orang memiliki gelar-gelar pendidikan akademis. Semuanya bagus, saudara sekalian. Bukannya tidak bagus. Semuanya bagus. Dorong juga anak-anak kita untuk bisa meraihnya, saudara-saudara. Tapi maaf, orang yang pandai di hadapan manusia, orang yang pandai di dunia, itu belum tentu pandai di hadapan Tuhan. Bahkan banyak, saudara-saudara, orang yang pandai di dunia ini, yang otaknya cerdas, otaknya jenius, malah memakai kepandaiannya itu untuk melakukan apa yang jahat. Bukan dipakai untuk memikirkan pekerjaan Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Ini dipakai untuk kejahatan. Nah, walaupun saudara-saudara dia dipandang pandai oleh dunia ini, tetapi dia bodoh di hadapan Tuhan. Sebaliknya, saudara-saudara, ada orang-orang yang pendidikannya rendah saja, tidak tinggi-tinggi, tapi dia dipandang pandai di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia melakukan perintah Tuhan, saudara sekalian. Jadi dunia ini mungkin menganggap orang tersebut pendidikannya biasa-biasa saja, atau mungkin cenderung rendah. Pastinya kurang dihargai manusia, saudara-saudara. Tapi dia dihargai oleh Tuhan. Dia sungguh menyenangkan Tuhan dan membanggakan Tuhan. Karena yang Tuhan lihat itu, dia adalah orang yang taat kepada firman Tuhan. Maka itu dia disebut orang pandai. Nah, kalau begitu saudara-saudara, mari kita berusaha jadi orang-orang pandai di hadapan Tuhan. Nah, syukur-syukur saudara-saudara, pendidikan akademis pun kita bisa berhasil melaluinya. Gelar-gelar kesarjanaan kita bisa meraihnya. Tapi juga harus disertai dengan takut akan Tuhan. Disertai dengan ketaatan kepada Tuhan. Nah, baru orang itu adalah pandai di dunia, pandai juga di hadapan Tuhan. Tentu ini lebih bagus, saudara sekalian. Tapi yang paling penting adalah kita harus pandai di hadapan Tuhan. Yaitu mendengar perkataan Tuhan dan melakukan.
Coba sekarang kita baca ayat 26-nya dari Matius pasal 7. Berkata begini, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Betul kan, saudara-saudara? Setiap orang, sekalipun dia pandai seperti apapun, tapi kalau tidak melakukan firman Tuhan, dia disebut bodoh oleh Tuhan. Di hadapan Tuhan, orang seperti itu adalah orang bodoh. Mengapa disebut bodoh, saudara-saudara? Karena tidak melakukan firman Tuhan itu, pastinya berakibat buruk dalam kehidupannya. Akan membuat hidupnya menjadi susah dan menderita. Yang rugi siapa? Ya diri sendiri. Itu sebabnya tidak salah, saudara-saudara. Kalau Tuhan Yesus mengatakan orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukan, dia adalah orang bodoh. Sebaliknya, orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, dia disebut pandai. Mengapa? Karena hidupnya akan berbahagia. Kalau berbahagia, yang merasakan kan dirinya sendiri. Bukan orang lain, saudara-saudara. Dan orang yang melakukan firman Tuhan pasti diberkati Tuhan. Dilindungi Tuhan. Dibela Tuhan. Disertai Tuhan. Dan janji-janji Tuhan itu pasti akan digenapi dalam kehidupan orang seperti itu. Dengan demikian, saudara-saudara, siapa jadi pelaku firman Tuhan, hidupnya istimewa. Karena Tuhan yang mengistimewakannya. Kalau begitu, marilah kita jadi orang pandai, tapi pandainya di hadapan Tuhan. Karena kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Kalau begitu, saudara-saudara, Yusuf, kita berani katakan dia orang pandai di hadapan Tuhan. 2 kali dia mendapat mimpi, dan di dalam kedua mimpi itu isinya adalah perintah Tuhan. Dan semua perintah Tuhan dia lakukan. Makanya saudara-saudara, tokoh Yusuf ini adalah sangat menyenangkan hati Tuhan. Yusuf ikut mensukseskan rencana Allah dalam menyelamatkan umat manusia dari dosanya. Sehingga manusia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, demikian juga kita. Siapa yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakannya, dia ikut mensukseskan misi Tuhan dalam dunia ini. Yaitu untuk membangun kerajaannya di dunia. Sehingga banyak orang dunia datang kepada Tuhan, bertobat, dan diselamatkan. Kalau begitu, saudara-saudara, mari kita semua, ayo, kita dengar firman Tuhan dan lakukan. Dengar firman Tuhan dan lakukan. Biar kita jadi orang pandai di hadapan Tuhan seperti Yusuf suami Maria. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang datang bagi kami, yang menegur kami dan memperingatkan kami untuk kami mendengar firman Tuhan juga harus melakukannya. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk kami mengikuti perintah-Mu ini. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat